yang berjudul Manajemen Rekam Medis Ibu dan Anak Berbasis Blockchain. Untuk presentator saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi yang materinya itu pengembangan aplikasi kesehatan berbasis blockchain. Kasus yang kami ambil itu manajemen rekam medis ibu dan anak berbasis blockchain. Yang pertama itu identifikasi kasus. Yang pertama ada masalah spesifik. Banyak data rekam medis ibu dan anak yang tersebar di berbagai fasilitas kesehatan dan seringkali tidak terintegrasi. Hal ini menyebabkan data mudah hilang, sulit diakses ke lintas fasilitas, dan rentan dimanipulasi. B. Konteks kebidanan. Rekam medis keaturan, persalinan, nifas, dan tumbuh kembang anak memerlukan akurasi akses cepat antar tenaga kesehatan. C. Manfaat blockchain. Blockchain memberikan keamanan melalui immutability, mempermudah audit trail, dan memungkinkan pasien untuk kendali penuh atas data. Meski solusi terpusat ada, blockchain menambah kepercayaan dan transparansi lintas fasilitas. Yang kedua, desain dan arsitektur aplikasi. Yang pertama, jenis blockchain. Gunakan private blockchain atau konsorsium blockchain agar hanya pihak terkait seperti NS, rumah sakit, bidan, dinas kesehatan yang memiliki akses. Yang kedua, penyimpanan data. Data medis utama disimpan di off-chain di server transkripsi, sementara hash atau metadata disimpan on-chain untuk validasi. Yang ketiga, konsensus. Gunakan algoritma practical Byzantine fault tolerance atau PBFT atau RAF demi kecepatan dan efisiensi di lingkungan privat. Yang keempat, smart contract konteks digunakan untuk persetujuan akses data, informed consent digital, validasi klaim BPJS, atau transfer data antar fasilitas. Yang terakhir, interoperabilitas menggunakan standar HM7, FHIR agar terhubung dengan EHR atau EFR yang sudah ada. Yang berikut, keamanan dan privasi. Yang pertama, keamanan data. Data dienkripsi end-to-end, akses diatur dengan public private key, lock akses tercatat otomatis. Yang kedua, privat dan regulasi. Privasi dan regulasi. Kepatuhan pada Undang-Undang Perlindungan Data Privasi Indonesia dan GDPR, hak pasien diakomodasi lewat off-chain storage atau versi data dapat diperbarui atau dihapus. Yang ketiga, identitas pasien. Gunakan decentralized identity atau DID atau Zero Knowledge Proof untuk memverifikasi tanpa membocorkan data sensitif. Yang berikut, skalabilitas dan kinerja. Yang pertama, penanganan volume data. Data besar tetap di off-chain storage. Blockchain hanya mencatat hash atau transaksi ringan. Yang kedua, solusi scaling. Dapat memakai sidechain atau state channels untuk transaksi cepat. Yang ketiga, latensi. Optimasi jaringan privat tanpa konsensus cepat menghasilkan latensi rendah. Yang berikut, aspek regulasi dan kepatuhan. Yang pertama, kepatuhan. Sesuai standar Kemenkes Republik Indonesia dan Undang-Undang PDB dan peraturan BPJS. Yang kedua, pengawasan. Dikelola oleh Dinas Kesehatan dengan audit rutin. Yang ketiga, aplikasi hukum. Kepemilikan data tetap pada pasien, tanggung jawab pengelolaan data oleh penyedia layanan. Yang berikut, pengalaman pengguna dan adopsi. Yang pertama, desain UI dan UX. Aplikasi sederhana, mobile friendly, multi bahasa, bisa diakses bidan di desa sekalipun. Yang kedua, adopsi. Pasien diberi insentif seperti akses mudah ke riwayat imunisasi anak dan tenaga kesehatan difasilitasi pelatihan. Yang ketiga, pelatihan. Disediakan modul digital dan pendampingan klinis. Yang berikut itu
lebih cepat, risiko data hilang atau minim penipuan. Yang berikut itu tata kelola dan standarisasi. Yang pertama, tata kelola. Dikelola konsorsium berisi dinas kesehatan, rumah sakit, dan asosiasi bidang. Yang kedua, standarisasi. Terapkan standar interoperabilitas HL7, FHIR, dan ISO 27799 atau kesehatan digital. Yang berikut potensi integrasi teknologi lain. Pertama, integrasi IoT, alat kesehatan seperti USG portable, tensimeter digital, otomatis kirim data ke blockchain. Yang kedua, integrasi AI, analisis big data kehamilan seperti prediksi risiko komunikasi. Yang terakhir, contohnya data ibu hamil dari puskesmas terhubung ke dashboard dinas kesehatan untuk kebijakan tepat sasaran. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.